Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. معاشر المسلمين والمسلمات المشاهدين والمشاهدات rahimani wa rahimakumullah. Kita akan melanjutkan pembahasan kitab Meraih Keberkahan Ramadan berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah serta athar salafus salih yang ditulis oleh Al-Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawaz rahimahullahu ta'ala. Kita memasuki pembahasan yang luar biasa mengerikan, yaitu berkaitan dengan ditutupnya pintu-pintu neraka. Neraka adalah tempat yang telah Allah sediakan bagi orang-orang yang durhaka kepada Allah, yang tidak beriman kepada Allah, ataupun orang-orang yang bermaksiat kepada Allah. Jadi yang akan masuk neraka itu adalah pertama orang-orang kafir yang tidak beriman kepada Allah, kepada Rasulullah, kepada kitab Allah, tidak masuk Islam. Yani dia tidak masuk ke dalam agama Islam. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Di surat Al-Bayyinah Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya orang-orang kafir. Orang-orang kafir itu siapa aja? Min ahlil kitabi wal musyrikin. Dari kalangan orang-orang ahli kitab, ya, orang-orang Yahudi dan Nasrani setelah diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Muhammad bin Abdullah, diturunkannya Al-Quran, lalu mereka tidak beriman kepada Nabi Muhammad, tidak beriman kepada Al-Quran, maka mereka dikategorikan sebagai orang kafir. Dan juga orang-orang musyrik yang menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, secara umum mereka adalah orang-orang yang bukan orang Islam, bukan orang-orang yang mengikuti Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak beriman kepada Allah, tidak beriman kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka nanti fi nari jahannam khalidina fiha. Mereka berada dalam neraka jahanam, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Ulaika hum syarrul bariyah. Mereka itulah seburuk-buruk makhluk yang Allah ciptakan. Ya, menjadi orang terburuk karena mereka tidak beriman. Demikian. Dan juga di antara penghuni neraka adalah orang-orang munafik. Orang-orang yang aslinya mereka kafir, tapi pura-pura masuk Islam. Tujuannya apa? Untuk menyelamatkan diri mereka saja, atau untuk merusak agama Islam dari dalam. Dan mereka Allah Subhanahu wa taala janjikan akan masuk dalam neraka. Bahkan tidak hanya sekedar neraka, tapi fiddarkil asfali minan nar. Mereka itu di kerak yang paling bawah di neraka itu, karena mereka lebih bahaya daripada orang-orang kafir. Orang-orang kafir itu jelas mereka memang nggak beriman, ya. Tapi kalau orang munafik ini pura-pura beriman, ya, kadang sholat bersama kaum muslimin, tapi ternyata aslinya dia tidak masuk Islam, aslinya dia kufur. Ini kafir apa munafik yang i'tiqadi ini, yang parah nih. Dari keyakinannya memang dia tidak beriman gitu. Nah, sehingga Allah siksa nanti di neraka, ditempatkan di neraka yang paling bawah. Di antara penghuni neraka adalah orang-orang yang muslim tapi dia bermaksiat, melakukan dosa-dosa besar. Dosa-dosa besar, berzina, korupsi, ya, memakan harta riba, durhaka kepada orang tua, ya, curang dalam hal warisan, curang dalam jual beli dan lain sebagainya, dosa-dosa besar yang Allah tidak
ampuni secara langsung di padang mahsyar. Tapi Allah kehendaki dia untuk disiksa dulu di neraka, maka dia masuk neraka. Nah, jadi sebab karena dosa-dosanya. Tapi kalau selama dia masih muslim, masih mukmin, walaupun dosanya banyak, tapi tetap ada kesempatan nanti untuk keluar dari neraka tersebut sesuai yang Allah kehendaki, sesuai dengan takaran dosa yang dia lakukan itu. Sehingga setelah bersih dia disiksa di neraka, barulah dia diizinkan untuk masuk ke dalam surga selama masih ada keimanan dalam hatinya. Walaupun dosa besar, Yang penting dia tidak melakukan kesyirikan, kekufuran, murtad gitu. Jangan sampai. Kalau sudah kesyirikan besar, syirkun akbar, maka Allah tidak akan mengampuni dosa-dosanya kalau dia tidak bertaubat dari dosa syirik besar tersebut. Nah, jadi neraka ini juga tempat yang sangat mengerikan. Nah, di bulan Ramadan ini, di antara keistimewaannya, kemuliaan bulan Ramadan ini, ya, bahwa pintu-pintu neraka ini akan ditutup. Dan kita sudah masuk di pembahasan ini poin ketiga, ya, bahwa pintu-pintu neraka itu ditutup di bulan Ramadan. Kita bagi ikhwan semua, bapak-bapak, ibu-ibu, teman-teman yang memiliki bukunya, silakan buka di halaman 73. Di buku Meraih Keberkahan Ramadan, kita sudah masuk di bab pertama, yaitu Ramadan bulan mulia. Pada poin yang ketiga, di antara kemuliaan bulan Ramadan adalah pintu-pintu neraka itu ditutup. Hal ini berdasarkan hadis sahih yang diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ia mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Idza dakhala syahru Ramadhana futihat abwabus sama' wa ghulliqat abwabu jahannam wa sulsilatis syayatin." Ya, jika bulan Ramadan telah masuk, maka terbuka pintu-pintu langit dan pintu-pintu jahanam pun ditutup, serta setan-setan dirantai, dibelenggu, diikat. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, hadis nomor 1899, dan juga Imam Muslim, hadis nomor 1079, ya. Dan dalam riwayat yang lain disebutkan dengan lafaz wa ghulliqat abwabun nar, dan pintu-pintu neraka ditutup serapat-rapatnya, dikunci sudah. Nah, ini juga hadisnya hasan diriwayatkan oleh Imam Muslim, hadis nomor 1079, tapi yang nomor 1 tadi, yang sebelumnya itu 1079 nomor 2 dalam kurung 2 gitu. Nah, hadis yang lain, diriwayatkan yang lain. Nah, ini beliau membawakan beberapa riwayat untuk menegaskan bahwa betul-betul ditutup itu neraka itu pintunya. Nah, di riwayat yang lain disebutkan dengan lafaz wa ghulliqat abwabun nar falam yuftah minha babun, dan pintu-pintu neraka ditutup rapat-rapat sehingga tidak ada satupun pintu yang terbuka. Nah, ini ditegaskan, berarti nggak ada satupun pintu yang terbuka. Kita tahu bahwa pintu-pintu neraka itu ada berapa? Ada 7. Laha sab'atu abwabin. Neraka itu memiliki 7 pintu, gerbang yang besar. Kalau surga itu ada berapa? Samaniyata abwab. Ada 8 pintu. Nah, pintu-pintu neraka di bulan Ramadan ditutup sejak awal malam Ramadan sampai akhir nanti Ramadan, semuanya ditutup. Ya, tadi riwayat tadi yang pintu-pintu neraka ditutup sehingga tidak ada satupun pintu yang terbuka. Ini hadisnya hasan, riwayat Imam At-Tirmidzi, hadis nomor 682, Ibnu Majah hadis nomor 1642, dan Ibnu Hibban hadis nomor 3435, Ibnu Khuzaimah hadis nomor 1883, Al-Hakim hadis nomor 1532.
Hadis ini dihasankan oleh Syekh Al-Albani dalam kitab Sahih Al-Jami' As-Shaghir hadis nomor 759, dan secara ringkas hadis ini ada di riwayat Imam Bukhari hadis nomor 1898 dan Imam Muslim hadis nomor 1079. Nah, kemudian dalam riwayat yang lain disebutkan dengan lafaz wa ghulliqat abwabun niran. An-niran ini jamak dari nar. Jamak dari nar, neraka. Niran, ya, dan pintu-pintu segala neraka, pintu-pintu semua jenis neraka itu ditutup. Ya, neraka ada banyak. Ya, semuanya ditutup. Ya, nama-nama neraka itu ada banyak dan semuanya itu ditutup. Di dalam riwayat yang lain disebutkan dengan lafaz wa ghulliqatil jahim, dan neraka jahim itu pintu-pintunya ditutup. Ada neraka jahim, ada jahannam, ada hutamah, as-sa'ir, dan terusnya. Nah, ini semua riwayat-riwayat yang sahih yang menunjukkan betul-betul ditutup pintu-pintu tersebut. Nah, kemudian Al-Ustaz Yazid rahimahullah ta'ala menjelaskan tentang penjelasan hadis-hadis tersebut, ya. Beliau ambil dari kitab Umdatul Qari Syarah Sahihul Bukhari, ya, jilid yang ke-10, ya, halaman 270, cetakan Dar Ihya' Turath Al-Arabi Beirut oleh Imam Badruddin Al-Aini. Nah, dalam kitab tersebut Ustaz Yazid menukilkan perkataan dari penulis muallif rahimahullah ta'ala dalam Umdatul Qari. Beliau mengatakan dikarenakan ibadah puasa ini merupakan tameng. Ya, kenapa ditutup? Karena puasa itu adalah tameng dari api neraka yang akan menghalangi seseorang yang rajin berpuasa itu dari panasnya api neraka. Jadi ditutupnya pintu-pintu neraka itu adalah melalui diputuskannya atau dihentikannya mereka dari perbuatan-perbuatan maksiat dan meninggalkan amal-amal buruk yang mengharuskan pelakunya masuk neraka. Juga dikarenakan begitu sedikitnya Allah menghukum para hamba disebabkan perbuatan buruk mereka demi menyelamatkan mereka dikarenakan keberkahan bulan Ramadan ini. Allah berikan kesempatan hamba yang berbuat salah untuk menjadi pribadi yang berbuat kebajikan, serta Allah ampuni berbagai kesalahan mereka. Inilah makna dari kata al-ighlaq, penutupan pintu neraka. Ini penjelasan dari Imam Badruddin Al-Aini rahimahullahu ta'ala dalam kitab beliau Umdatul Qari. Kemudian Ustaz Yazid rahimahullah ta'ala membawakan pendapat dari Imam As-Suyuti rahimahullahu ta'ala dalam syarah As-Suyuti ala Muslim, ya. Beliau mengatakan fala yadkhuluha minhum ahadun mata fihi. Allahu akbar. Ini tidak ada siapapun yang masuk neraka dari orang-orang yang berpuasa yang wafat pada bulan Ramadan tersebut. Ini beliau sebutkan dalam kitab beliau Syarh As-Suyuti ala Muslim, syarah Imam As-Suyuti terhadap kitab Sahih Muslim, jilid ketiga halaman 183. Hadis nomor, waktu menjelaskan hadis nomor 1079. Jadi lihat Imam As-Suyuti rahimahullah ta'ala ketika menjelaskan bahwa neraka itu ditutup pintu-pintunya dan surga itu dibuka selebar-lebarnya di bulan Ramadan. Maka ketika neraka itu ditutup, lalu ada orang meninggal dunia dalam keadaan muslim, mukmin, dia berpuasa di bulan Ramadan tersebut, maka fala yadkhuluha minhum ahadun mata fihi. Tidak ada siapapun masuk neraka dari orang-orang berpuasa yang wafat pada bulan tersebut. Allahu akbar. Berarti ini berita gembira. Barang siapa yang meninggal di bulan Ramadan dalam keadaan muslim, mukmin dan berpuasa, baik laki-laki ataupun perempuan, maka dia tidak akan masuk ke dalam neraka, karena neraka saat itu sedang ditutup.
Allahu Akbar. Semoga Allah berikan kepada kita husnul khatimah, akhir kehidupan yang baik, dan Allah selamatkan kita semuanya dari api neraka. Imam Al-Qastalani rahimahullah juga mengatakan, redaksi wa ghulliqa abwabul jahannam atau wa ghulliqat abwabul jahannam, pintu-pintu jahannam ditutup, adalah ungkapan atas pembersihan jiwa-jiwa para hamba yang berpuasa dari kotornya perbuatan-perbuatan keji dan pemurnian dari faktor-faktor pendorong maksiat dengan mengekang syahwat. Nah, ini penjelasan dari Imam Al-Qastalani, ya, diambil dari kitab Irsyadus Sari fi Syarhi Sahihil Bukhari. Masih penjelasan dari Sahih Bukhari yang disebut dengan kitab Irsyadus Sari. Jilid 3 halaman 351. Imam Al-Munawi rahimahullahu ta'ala mengatakan, wa ghulliqat abwabu jahannama kinayatun an tanazzuhi sawami an rijzil athami. Ini harokat yang benar, yaitu an tanazzuhi sawami. Jadi wa ghulliqat abwabu jahannama kinayatun an tanazzuhis sawami an rijzil athami. Nah, demikian lafaz yang benar mestinya. Artinya pintu-pintu jahannam itu ditutup. Maknanya adalah ini merupakan narasi mengenai pembersihan diri hamba-hamba yang berpuasa. Mereka dibersihkan dari noda-noda dosa. Nah, ini sebagian pendapat para ulama di dalam kitab At-Taisir bi Syarhil Jami'is Shaghir jilid 1 halaman 94. Di dalam kitab Faidul Qadir disebutkan, wa ghulliqat abwabu jahannam kinayatun an tanazzuhi anfusis sawami an rijzil athami wa kaba'iriz dzunubil 'idhami wa takunu saghairuhu mukaffaratan bi barakatis siyami. Nah, ini koreksi dari saya, barangkali yang tepat demikian cara membacanya. Tapi di sini mungkin salah cetak sehingga ditulisnya wa ghulliqat abwabu jahannama kinayatun an tanazzaha anfusus sawami an rijsil athami wa kaba'iriz dzunubil 'idhami wa takunu saghairuhu mukaffiratan. Yang betul wallahu alam mukaffaratan. Kalau mukaffiratan artinya dosa-dosa kecil itu yang menghapus. Ya enggak lah. Dosa-dosa kecil di sini yang dihapus. Ya, ini koreksi saja, barangkali mungkin perlu ditulis ulang, maksudnya diharokatin ulang oleh penerbit, karena Ustaz Yazid rahimahullah sudah meninggal dunia. Barangkali ahli warisnya atau penerbit mengoreksi harokat ini. Harokat ini mungkin salah tulis ya. Yang tepat wallahu taala alam, jadi maksudnya kinayatun an tanazzuhi, itu diambil masdarnya. Ada an berarti jadi kasrah, majrur bi harfi jar'an. Kemudian anfusi, ini tanazzuhi anfusis sawami, ini mudhaf ilaih lagi, mudhaf ilaih mudhaf ilaih lagi. Nah, bertumpuknya mudhaf ilaih. An tanazzuhi, ya, harokat yang benar silahkan nanti dikoreksi aja sama penerbit. Yang itu betul, an tanazzuhi anfusi as-sawami an rijsil athami wa kaba'iriz dzunubil 'idham wa takunu saghairuhu, betul. Kemudian di sini mukaffaratan bi barakatis siyam. Terjemahnya betul, terjemahnya mengatakan redaksi hadis, maksudnya redaksi ucapan Rasulullah SAW, pintu-pintu jahanam ditutup itu merupakan narasi kinayah, ya, kinayah itu sebenarnya kiasan ya, dari pembersihan diri dari jiwa-jiwa para hamba yang berpuasa. Mereka dibersihkan dari noda-noda berbagai kejelekan dan dosa-dosa besar. Dan dosa-dosanya yang kecil itu pun dihapuskan. Makanya ya, tepat, sudah tepat terjemahnya, mukaffaratan, dihapus. Dikarenakan keberkahan ibadah puasa ini. Ini disebutkan dalam kitab Faidul Qadir Syarhul Jami'is Shaghir jilid 1 halaman 340.
Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala mengatakan, semua pintu neraka ditutup, maksudnya kaum muslimin tidak banyak berbuat kemaksiatan di bulan Ramadan tersebut. Ini berkurang. Ya, demikian. Ya, dilihat dari kitab Syarhu Riyadhis Shalihin hadis nomor 1229. Kemudian dalam kitab Bahjatun Nadhirin Syarhu Riyadhis Shalihin karya Imam atau karya Syekh Salim bin Id Al-Hilali. Nah, di dalam kitab tersebut disebutkan pada bulan Ramadan pintu-pintu jahanam itu dikunci karena pada waktu itu kejelekan dan kemaksiatan sedikit, sebab para hamba sedang tekun bertaubat dan merindukan surga. Ini disebutkan dalam Bahjatun Nadhirin Syarah Riyadhus Shalihin hadis nomor 1220. Nah, kalau kita lihat para ulama ini nukilan ya. Makanya dari awal kitab saya menjelaskan bahwa buku ini ditulis oleh Ustaz Yazid rahimahullah taala itu bukan karangan beliau mengada-ada, tidak. Ya, beliau menukil dari para ulama, penjelasan hadisnya dari para ulama. Hadisnya beliau cek dari riwayatnya sahih atau tidak, dicek betul-betul valid kitab itu. Nah, seperti itulah namanya amanah ilmiah. Jadi, amanah ilmiah, amanah dalam menukil ilmu. Dan beliau betul-betul menurunkan penjelasan para ulama ini, dan mayoritas mengatakan bahwa itu makna ditutupnya neraka itu ya tadi bahwa dosa-dosa saat itu sedikit. Ya, dosa-dosa saat itu sedikit, banyak orang yang meredam diri dari perbuatan maksiat karena mereka lebih fokus untuk beribadah kepada Allah, ya. Syahwat-syahwat bisa dikekang, faktor-faktor pendukung maksiat itu sedikit dan lain sebagainya. Nah, dan juga itu tidak memungkiri atau tidak bertentangan dengan hadis tadi. Memang betul-betul ditutup juga. Pintunya betul-betul ditutup. Ya, pintunya itu betul-betul sebagaimana surga ketika di bulan Ramadan itu juga dibuka pintunya, betul-betul dibuka. Sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi penjelasan para ulama ini menerangkan makna yang lain. Ya, makna-makna yang lain. Sehingga inilah penjelasan dari para ulama tersebut yang dinukil oleh Ustaz Yazid rahimahullahu ta'ala. Jadi ini kesempatan bagi kita ma'asyiral muslimin, ketika neraka yang sangat mengerikan itu ditutup, ya kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Ketika maksiatan, faktor-faktor maksiat itu ya meredup sedikit, ya ini kesempatan kita untuk beramal soleh sebanyak-banyaknya. Orang yang berpuasa itu akan lemah syahwatnya, sehingga ketaatannya semakin ditingkatkan lagi. Nah, inilah penjelasan dari kitab tersebut. Ya, tadi sekali lagi bahwa saya tegaskan bahwa pintu neraka itu betul-betul ditutup secara hakiki. Ditutup, supaya hadisnya banyak tadi jelas. Nah, ulama-ulama ini menjelaskan tentang makna yang lain, ya, makna yang lain bahwa ya di sana maksiatan sedikit, ya kemudian itu untuk menghapus dosa-dosa hambanya kaum muslimin, ya orang-orang yang berpuasa, pemurnian diri, pembersihan jiwa, ya dan lain sebagainya sebagaimana telah dijelaskan tersebut. Nah, itulah penjelasan singkat berkaitan dengan bahwa pintu-pintu neraka itu ditutup. Kita akan tambahkan ya biar durasinya juga agak lama dan insya Allah bermanfaat juga. Kita masuk pada poin yang keempat. Pintu-pintu langit dan pintu-pintu rahmat itu dibuka. Pintu-pintu langit dibuka. Ya, pintu-pintu langit dibuka dan langit itu punya pintu. Ya, ini hal yang gaib yang wajib bagi seorang mukmin dan mukminah untuk mengimaninya. Langit itu ada pintu-pintunya, Pak. Dan ini disebutkan dalam ayat-ayat Al-Quran. Ya. Wa futihatis sama'u fakanat abwaba. Ini di surat apa ini? Surat An-Naba. Dan nanti di hari kiamat itu pintu-pintu langit itu dibuka. Langit itu dibuka. Maka itu seperti pintu-pintu terbuka. Dan antum melihat
kisah Isra Mi'raj. Nabi sallallahu alaihi wasallam naik bersama siapa? Malaikat Jibril. Dibuka pintunya. Pintu langit 1, 2, 3. Ada pintu-pintunya. Nah, kemudian di hadis yang berkaitan dengan orang yang meninggal dunia, hadis Barra bin Azib radhiyallahu anhu di kitab Musnad Imam Ahmad, berkaitan dengan kematian orang yang beriman dan kematian orang yang kafir. Orang beriman kematian disambut oleh malaikat rahmat dengan kain kafan dari surga, parfum dari surga, lalu naik pintu langit pertama, disambut langit kedua, disambut terus sampai Ilin. Berarti ada pintunya, ada pintunya. Dan nanti di bulan Ramadan, setiap bulan Ramadan pintu-pintu tersebut dibuka. Sebagaimana pintu-pintu surga juga dibuka. Nah, jadi ada pintu surga, ada pintu rahmat, ada pintu langit. Semuanya dibuka lebar-lebar. Nanti kita akan bacakan penjelasan dari para ulama ini. Nah, Al-Ustaz Yazid rahimahullah taala menjelaskan ya, pintu-pintu langit dan pintu-pintu rahmat dibuka. Hal ini berdasarkan hadis sahih yang diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Idza dakhala syahru Ramadhan futihat abwabus sama wa ghulliqat abwabu jahannam wa sulsilatis syayatin." Apabila bulan Ramadan telah masuk, artinya telah tiba, maka pintu-pintu rahmat dibuka. Maka pintu-pintu langit dibuka. Ini terjemahnya kok pintu-pintu rahmat, ya. Ya, mesti pintu-pintu langit, abwabus sama, pintu-pintu langit. Biarkan sesuai dengan bahasa Arabnya dulu. Ya. Pintu-pintu langit dibuka. Lalu pintu-pintu jahanam ditutup. Dan setan-setan dirantai, dibelenggu. Hadis ini sahih riwayat Imam Al-Bukhari, hadis nomor 1780. Di dalam riwayat Imam Muslim disebutkan, "Idza kana Ramadhanu futihat abwabur rahmah wa ghulliqat abwabu jahannam wa sulsilatis syayatin." Apabila sudah masuk Ramadan, maka terbuka pintu-pintu rahmat, pintu-pintu jahanam ditutup, dan setan-setan dirantai. Hadis sahih riwayat Imam Muslim, hadis nomor 1079, dan yang nomor 2 ini sudah disebutkan tadi sebenarnya di pembahasan sebelumnya. Kedua lafaz di atas tidak bertentangan. Kan ada lafaz yang hadis pertama Sahih Bukhari tadi mengatakan pintu-pintu langit yang dibuka. Yang hadis yang kedua Imam Muslim, pintu-pintu rahmat yang dibuka. Kemudian Ustaz Yazid membawakan penjelasan dari kitab Syarhut Tibi ala Mishkatil Masabih. Beliau mengatakan kedua lafaz di atas tidak bertentangan karena terbukanya pintu-pintu langit merupakan ungkapan atau gambaran atas diturunkannya rahmat Allah Ta'ala dan ditiadakannya penutup dari diangkatnya amalan-amalan para hamba. Satu kali dikarenakan adanya taufik, sebab lainnya karena baiknya penerimaan, yakni karena taufik dari Allah dan diterimanya amal-amal tersebut, maka pintu-pintu tersebut dibuka lebar-lebar, pintu langit itu dibuka untuk menerima amal saleh dari hamba-hambanya. Ini disebutkan dalam kitab Syarhut Tibi ala Mishkatil Masabih, hadis nomor 1956. Ya, memang Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Ilaihi yas'adul kalimut thayyibu wal 'amalus shalihu yarfa'uh." Kepada Allah lah naik perkataan-perkataan yang baik dan amal-amal saleh pun juga dinaikkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal 'amalus shalihu yarfa'uh. Nah, ketika dinaikkan itu catatan amal itu semuanya, amal-amal itu semuanya, maka pintu-pintu rahmat, pintu-pintu langit dibuka untuk mereka. Untuk amal-amal itu tadi, satu dikarenakan adanya taufik hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, sebab lainnya karena baiknya penerimaan. Jadi ya, pintu-pintu tidak ditutup itu
agar apa? Atau pintu-pintu langit itu dibuka lebar-lebar, pintu-pintu rahmat itu dibuka lebar-lebar. Itu kenapa? Biar amal-amal para hamba itu diangkat. Ilaihi yas'adul kalimut thayyibu wal 'amalus shalihu yarfa'u. Kepada Allah lah perkataan-perkataan yang baik itu naik menuju Allah Subhanahu wa taala, dan amal-amal saleh pun Allah angkat ke atas. Ya, menuju Allah Subhanahu wa taala, sehingga pintu-pintu langit itu dibuka. Ya. Nah, lebih khusus, wabil khusus di bulan Ramadan. Enggak ada pintu langit yang tertutup. Pintu surga juga dibuka lebar-lebar, pintu rahmat juga dibuka lebar-lebar. Dan ada pendapat bahwa dibukanya pintu-pintu langit maknanya adalah demikian secara hakikatnya. Secara hakiki betul-betul dibuka. Namun dapat juga bahwa maknanya adalah kiasan, kinayah. Nah, kiasan. Ya, dua-duanya benar, ya. Hakikat, hakiki. Sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah SAW. Nah, dan juga berusaha bermakna kinayah. Ini pendapat para ulama, ya. Ya, wallahu ta'ala a'lam. Ini disebutkan dalam kitab At-Tanwir Syarhul Jami'is Shaghir, jilid yang kedua, halaman 220, hadis nomor 862. Kemudian Imam Badruddin Al-Aini, ingat nggak? Tadi juga disebutkan dalam ketika menjelaskan ditutupnya pintu neraka, syarah dari Imam Badruddin Al-Aini rahimahullahu ta'ala dari kitab Umdatul Qari Syarhu Sahihil Bukhari. Beliau mengatakan, menjelaskan makna hadis ini, di dalam riwayat di atas Nabi SAW menyampaikan dengan lafaz abwabus sama, pintu-pintu langit. Adapun pada riwayat Qutaibah yang lalu, Nabi SAW menyampaikan dengan lafaz abwabul jannah, pintu-pintu surga. Kata Ibnu Battal, beliau mengatakan yang dimaksud dengan langit di sini adalah surga. Indikasinya ada penyebutan Jahannam di sisi yang berseberangan. Ini dalam hadis yang sama itu disebutkan pintu-pintu langit. Ini kan tadi futihat abwabus sama wa ghuliqat abwabu Jahannam. Ya, pintu-pintu langit dibuka, pintu-pintu Jahannam ditutup. Ya, maksudnya Imam Ibnu Battal belum mengatakan, ya, pintu-pintu langit itu maksudnya surga itu sendiri. Karena setelah itu disebutkan tentang neraka. Nah, ya, apa namanya? Antonimnya, ya, apa lawannya atau lawannya apa namanya? Lawannya neraka, Jahannam, ya, surga itu. Jadi yang dimaksud langit itu maksud menurut beliau, ya, surga itu sendiri. Gitu. Jadi saling apa namanya? Hadis-hadisnya berarti saling menguatkan saja, tidak bertentangan. Gitu. Kemudian saya katakan, ya, ini mengatakan siapa? Imam Badruddin Al-Aini. Saya katakan dalam satu riwayat disebutkan pintu-pintu rahmat, abwabur rahmah. Jadi ada riwayatnya 3 tadi, abwabul jannah, pintu-pintu surga, abwabus sama, pintu-pintu langit. Riwayat lain abwabu ar-rahmah, pintu-pintu rahmat. Nah, semuanya ini, kata Imam Badruddin Al-Aini, semuanya ini tidak ada pertentangan. Jadi pintu-pintu langit itu adalah sarana untuk mendaki menuju ke surga. Sebab surga itu ada di atas langit dan atapnya adalah Arsyur Rahman, arsy-nya Allah. Surga ada di atas, Pak. Di langit, di atas langit. Ya, baru nanti atapnya itu adalah arsy-nya Allah Subhanahu wa taala. Singgasananya Allah Subhanahu wa taala, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sebagaimana riwayat yang valid, yang sahih di dalam kitab As-Sahih, ya, Sahih Bukhari. Nah, pintu-pintu rahmat, abwabur rahmah itu adalah pintu-pintu surga itu. Pintu-pintu surga juga. Ya. Hal ini berdasarkan sabda Nabi SAW dalam hadis yang sahih tentang surga tatkala menggugat neraka. Ketika surga menggugat neraka, ya, adanya perbincangan antara surga dan neraka, dan ini hal yang gaib yang diucapkan oleh Nabi SAW, dan kita sebagai orang muslim dan muslimah, mukmin dan mukminah wajib mengimaninya. Wajib mengimaninya. Selama hadis itu sahih dan benar,
surga bisa berbicara, neraka bisa berbicara, mereka saling adu argumen dan itu benar. Amanna bih kullum min indi rabbina. Kita beriman tentang hal itu semuanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika surga dan neraka itu saling berbicara, maka Allah Subhanahu wa taala dalam hadis tersebut Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada surga, anta rahmati, atau anti rahmati barangkali ya, atau anta rahmati di sini. Wallahu alam. Kalau dengan al-jannah itu muannats. Barangkali tepat anti rahmati arhamu biki man asya'u min ibadi. Di sini harokatnya anta rahmati arhamu bika man asya'u min ibadi. Wallahu ta'ala a'lam. Ya, karena memang al-jannah itu ya, itu adalah muannats secara lafaz. Muannats secara lafaz. Ya, lafaznya muannats. Sehingga lebih tepatnya al-jannatu itu muannats, bukan mudzakkar. Karena ada tak marbutah di situ. Lafaznya muannats. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala ketika berbicara tentang surga, Allah berfirman uiddat. Surga itu sudah diiddat pakai ta'nis, menunjukkan muannats secara lafaz. Nah, ini penjelasan tentang bahasa Arab dalam harokat ini ya. Yang tepat wallahu taala alam. Silakan nanti penerbit mengoreksi harokat-harokat ini, ada beberapa tadi ya. Jadi anti rahmati arhamu biki man asya'u min ibadi, itu yang tepat menurut saya wallahu a'lam. Karena tadi al jannah itu muannats lafzan secara lafaz, dan dia tidak termasuk yang hakiki ya, hakiki berkelamin laki-laki perempuan, enggak ada. Al jannah an-nar itu muannats majazi, muannats majazi. Kalau al jannah lafaz, dan lafaznya itu sebagaimana as-saburah ya, as-saburah, kemudian yang lainnya, isim-isim yang lainnya. Nah, itu dimasukkan ke dalam kategori muannats. Walaupun tidak berkelamin, ya, memang itu makhluk Allah yang tidak berkelamin. Tapi secara lafaz diambil dari lafaznya, al-jannah itu pakai tak marbutah. Makanya dalam ayat-ayat pun pakai tak marbutah mereka. Pakai disifati muannats tadi, uiddat lil muttaqin. Ya, surga itu disiapkan oleh bagi orang-orang yang bertakwa. Wa tilkal jannah, dan itulah surga. Pakai tilka, bukan pakai zalika, menunjukkan muannats. Sehingga harokat yang benar dalam riwayat ini mestinya wa qala Allahu lil jannati anti rahmati arhamu biki man asya'u min ibadi. Dan Allah berfirman kepada surga, engkau adalah rahmatku, melalui dirimu aku merahmati siapa saja yang aku kehendaki dari para hamba-hambaku. Nah, jadi ini ya, sedikit saya bahas tentang koreksian harokat ini ya, penting. Ini di bahasa Arabnya kita koreksi, dan secara terjemahnya sudah betul. Cuman memang harokatnya ini kurang tepat. Ya, semoga nanti dikoreksi sama cetakan berikutnya barangkali ya, sama penerbit ini Media Tarbiyah. Nah, jadi yang punya buku, yang bawa bukunya, tolong diharokati yang benar, dikoreksi harokatnya. Jadi yang betul tadi anti kasrah rahmati arhamu biki, karena semua itu muannats ya. Kalau anta itu untuk laki-laki, kamu laki-laki. Kalau anti itu kamu perempuan. Nah, cuman memang al-jannah surga itu kan nggak berkelamin. Kok dimasukkan ke muannats? Karena lafaznya pakai tak marbutah. Dan demikian dalam Al-Qur'anul Karim, uiddat lil muttaqin wa tilkal jannah. Itu semuanya dikategorikan sebagai muannats secara lafaz. Nanti disebut muannats majazi. Majaz saja kinayahnya, secara majaz saja. Kiasan saja bahwa dia muannats. Nah, kalau muannats hakiki itu yang betul-betul perempuan orangnya, Aisyah, Fatimah dan seterusnya. Itu sedikit dengan bahasa Arab. Tapi poin di sini
ya, Imam Badruddin Al-Aini rahimahullah taala menjelaskan bahwa pintu-pintu rahmat maksudnya pintu-pintu surga itu, karena surga itu adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kata At-Tayyibi rahimahullah, faedah dari dibukanya pintu-pintu rahmat adalah tinggalnya para malaikat untuk memohonkan pujian atas aktivitas orang-orang yang berpuasa. Ini semuanya dari Allah dengan kedudukan yang agung. Ya, barangkali maksudnya adalah di mana di saat itu para malaikat itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, memohonkan pujian atas aktivitas orang-orang yang berpuasa, ya, mendoakan orang-orang yang berpuasa dan seterusnya, sehingga mereka mendapatkan rahmat. Wallahu ta'ala alam. Ini penjelasan dari Imam Badruddin Al-Aini dalam kitab Umdatul Qari Syarhu Sahih Al-Bukhari oleh Imam Badruddin Al-Aini. Jadi kalau kita lihat di sini para ulama mengumpulkan 3 riwayat tadi. Ada riwayat pintu-pintu langit, pintu-pintu surga, pintu-pintu apa? Pintu-pintu rahmat. Jadi para ulama tadi menjelaskan bahwa pintu langit ya memang dibuka, betul-betul dibuka. Ada yang mengatakan pintu langit maksudnya adalah ya pintu surga itu sendiri. Sebenarnya ya satu pendapat ulama mengatakan tadi, siapa namanya tadi? Ya, siapa tadi? Imam Ibnu Battal beliau mengatakan ya maksudnya itu sama semuanya. 3 hal ini sebenarnya satu, yaitu pintu surga juga. Pintu langit yaitu pintu surga, pintu rahmat itu ya pintu surga juga, kata beliau. Tapi Imam Badruddin Al-Aini beliau mengatakan pintu rahmat ya pintu surga itu, karena surga adalah rahmat Allah. Adapun pintu langit itu ya betul-betul pintu langit, karena pintu langit itu langit itu adalah tangga menuju ke surga, karena surga itu ada di atas langit semuanya. Di atas langit yang ke-7 itu ada surga, dan di atas surga nanti di atas surga itu ada arsyur rahman, ada arsy-nya Allah, singgasananya Allah. Seperti apa itu Allah yang maha mengetahui tentangnya, kita hanya mengimaninya. Dan Allah itu ar-rahmanu 'alal 'arsy istawa, dan Allah ada di atas arsy tersebut. Allah adalah al-a'la, sabbihisma rabbikal a'la. Allah itu yang paling tinggi di atas arsy. Meski demikian Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa saja yang terjadi di bumi. Allahu akbar. Ilmunya sangat luas. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatur, mengurus semua makhluknya. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Al-hayyul qayyum. Allah yang maha mampu segala sesuatu. Allah itu maha hidup. Allah maha mengurus hamba-hambanya. Luar biasa. Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang luar biasa. Tuhan kita satu-satunya, Allah Subhanahu wa taala. Semakin seseorang kenal Allah, semakin mantap keimanannya. Baik, itulah pembahasan kita pada kesempatan kali ini tentang pintu-pintu neraka ditutup dan juga pintu-pintu surga itu dibuka lebar-lebar, pintu-pintu rahmat dibuka lebar-lebar, pintu-pintu langit dibuka lebar-lebar, secara hakiki betul-betul dibuka. Keistimewaannya hanya ada di bulan Ramadan saja. Kesempatan bagi kita untuk memperbanyak amal soleh dan tinggalkan perbuatan maksiat, dosa dan hal-hal yang sia-sia. Manfaatkan bulan Ramadan dengan sebaik-baiknya, menjadi orang-orang yang bertakwa dengan sesungguhnya. Semoga Allah mudahkan kita semuanya untuk menemui bulan Ramadan, menyambutnya dengan kesiapan diri untuk memperbanyak amal soleh. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal soleh kita tersebut. Insya Allah kita cukupkan sampai sini dulu. Kita akhiri. Wassallallahu wasallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Semoga salawat dan salam terlimpahkan kepada Nabi kita Muhammad dan juga kepada keluarganya, para sahabatnya dan orang-orang yang mengikutinya hingga hari kiamat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.